Bisnis itu perlu mikir nggak sih? Nggak perlu mikir kalau memang tujuannya untuk iseng. Wah, tapi jangan gitu dong bro, jangan gitu dong mas. Saya kan pengen dapat duit, saya pengen dapat penghasilan nih dari usaha saya, dari dagang saya, dan saya nggak mau gagal. Nah, ini keren banget nih kata-kata, saya nggak mau gagal. Pertanyaannya banyak ditanyain sama orang, tapi masih jadi tetap kebingungan banyak orang, yaitu mas saya itu mau usaha bisnis apa, bingung sendiri nih mau usaha apa. Padahal sebenarnya mau usaha apa itu pertanyaan yang nggak bisa ditanyakan. Kok bisa gitu mas? Iya, jadi kalau ada orang nanya, mas sayang enaknya bisnis apa ya? Wah saya nggak tahu gitu. Kenapa saya bilang nggak tahu? Kenapa? Karena enak bagi saya belum tentu enak bagi anda. Enak bagiku bukan berarti enak bagimu, beda dong. Satu, lingkungan kita berbeda, tempat tinggal kita beda, market kita tentunya beda, skill kita juga beda. Saya bisanya ini, Anda belum tentu bisa itu. Kamu pengennya ini, belum tentu aku juga suka itu gitu. Terus gimana? Kalau menurut saya, apa sih tujuannya untuk mau buka usaha itu apa dulu? Apakah hanya untuk iseng-iseng, coba-coba, ya siapa tahu berhasil, siapa tahu kaya gitu kan? Atau memang serius gitu loh. Serius itu apa dia? Duit. Kita kan bisnis usaha kan mau dagang mau apa, tetap kuncinya duit. Kalau ini saya bahas ya di sini, mungkin ini videonya agak panjang tapi ya nggak panjang banget. Kalau misalkan cuma pengen iseng, ya udah apapun aja ambil usaha udah. Itu menurut saya loh ya. Kalau emang iseng nih, emang iseng ya, memang iseng. Kalau cuma iseng mau coba-coba pemula dan sebagainya, saya rasa ambil semua usaha yang kamu mungkin bisa. Contoh, ini saya kasih contoh nih. Saya dulu SMP, umur 15 tahun saya udah jualan ikan hias. Itu iseng. Saya suka ikan dan saya kulak ikan, saya jual. Dan laku juga ternyata, alhamdulillah ya. Itu SMP. Nggak butuh riset market. Ini nanti jualnya kemana, saya nggak mikir gitu. Yang jelas saya punya uang saku, saya belikan ikan, saya taruh di kolam. Habis itu teman saya datang, saya juali ikan saya. Semudah itu. Karena saya emang iseng, saya nggak serius. Ternyata, ya jalan juga gitu. Walaupun akhirnya ikan saya itu mati semua gitu. Kok bisa mati mas? Iya, waktu itu saya tidur, terus ikannya kan di kolam. Hujan turun, saya lupa nggak tutup kolamnya. Sehingga ketika saya bangun tidur, udah ngambang semua ikannya. Ini adalah contoh bisnis yang iseng. Ya. Sehingga itu bisnis itu perlu mikir nggak sih? Nggak perlu mikir kalau memang tujuannya untuk iseng. Wah tapi jangan gitu dong bro, jangan gitu dong mas. Saya kan pengen dapat duit, saya pengen dapat penghasilan nih dari usaha saya, dari dagang saya, dan saya nggak mau gagal. Nah, ini keren banget nih kata-kata, saya nggak mau gagal. Saya kadang bingung ya ketemu orang-orang yang kayak gini. Mas saya itu kepengen berhasil, saya nggak mau gagal dalam bisnis. Padahal bisnis itu resiko loh. Kita kerja aja juga ada resiko dipecat. Kita ada kerja itu ya, kita ada resiko, ada partner kerja atau teman kerja kita nggak suka sama kita. Setuju ya? Kan tidak semua orang akan menyukai kita. Bisa jadi atasan kita nggak senang sama kita, bos kita nggak senang sama kita, mau mecat kita juga kadang sungkan dan sebagainya. Kalau mau usaha nih, kalian mau jadi pengusaha yang serius, kalian harus berani rugi. Ya, oke. Tadi kan yang iseng-iseng, sekarang yang serius. Muka aku udah serius belum? Ini serius ya. Kalau serius tuh gini. Usaha itu yang nomor satu adalah marketnya atau pasarnya. Ini aku serius nih. Marketnya pasar. Cara tergampangnya gimana mas Yayang? Paling gampang ya apa ini mas? Oke, paling gampangnya gini. Paling gampang, sampean keliling di Facebook, di marketplace, atau di Tokopedia, atau di manapun ya, atau di kompleks Anda. Itu yang laris itu apa? Yang sekiranya laku apa itu? Kalau di Tokopedia atau marketplace, cari yang di situ itu banyak pembelinya, banyak ulasannya itu apa? Berarti kalau kalian bisnis itu pasti laku. Kenapa? Karena memang udah terbukti terjual banyak. Ya, contoh. Misalkan di tempat Anda itu ada penjual nasi goreng laris. Waris, mas, di sana ada penjual nasi goreng laris, mas. Boleh nggak saya jualan nasi goreng? Ya boleh. Kenapa? Kalau Anda bisa membuat nasi goreng dan itu rasanya enak dengan harga yang sama dengan orang tersebut, bisa jadi laris juga. Paham ya? Kenapa? Karena di komplek Anda, lingkungan Anda itu sukanya nasi goreng. Dan itu sudah pasti laku. Itu paling gampang itu kayak gitu. Jadi,
Tapi tetap ya teman-teman harus berani rugi. Ini saya tekankan berkali-kali. Kalau mau usaha, mau bisnis, mau sukses harus berani rugi. Lah kok rugi apa masuk duitku habis nih, uangku habis nanti. Ya ruginya jangan banyak-banyak ya, terukur lah. Ibaratnya misalkan Anda punya uang 2 juta, ya pakai modal usahanya 500.000 lah. Jadi Anda masih punya keamanan 1.500.000 kayak gitu. Karena nggak usah ribet gitu loh. Tapi tetap, ini kalau mau serius, mau dapat cuan beneran, ya lihat market sekeliling. Contoh, misalkan Anda lihat di marketplace, misalkan ada orang itu jualan cilok bakar. Anda bisa menirukan usaha-usaha yang sejenis. Jadi kadang itu orang gini loh, terlalu idealis ya, mikir bisnis A, B, C dan sebagainya, puyeng kepalanya. Padahal itu sebenarnya enak, tinggal niru aja udah. Tirukan. Kalau Anda misalkan tinggalnya di Kediri, terus di Malang itu ada sesuatu barang yang rame, atau makanan yang rame, terus di Kediri belum ada, atau di kota Anda belum ada, Anda bisa tirukan, cari resepnya di YouTube, Anda coba masak itu. Kayak contoh es kepal Milo, masih ingat nggak trending waktu itu? Itu kan viral di satu tempat, habis itu semua daerah di Indonesia, saya bilang nasional, mereka pada jualan es kepal Milo. Apakah laku? Laku juga. Cuman karena itu adalah tren, maka ya kandas. Sama seperti bakso beranak. Bakso beranak yang kemarin ini sempat viral, tapi sekarang jadi biasa-biasa saja. Jadi biasa-biasa saja. Nah itu, jadi seperti itu teman-teman. By the way, nggak usah terlalu mikir modalnya dari mana. Yang penting konsep ide bisnisnya sudah ketemu dulu. Dan nggak perlu mulai dari sesuatu yang langsung besar. Ini aneh banget ya. Ada orang mau buka bisnis, itu kemarin itu langsung cari uang, entah itu utang atau apa, untuk sewa ruko atau sewa lapak. Padahal jualannya belum tentu laku. Gitu loh. Jadi nggak usah, jangannya kayak gitu dulu deh. Kalau masih pemula tapi kepengin serius, yuk kita mainin dengan niru usahanya orang lain. Kita kan nanti ketularan larisnya juga. Misalkan nasi goreng yang tadi ini saya bikin, saya simple banget ya, ini contoh nih. Nasi goreng yang tadi di sana itu rame, misalkan satu hari bisa jualan 100 bungkus nasi goreng. Kalau Anda melakukan riset tentang bagaimana cara masak nasi goreng yang oke, minimal ya laku 10, laku 20 bungkus atau 30 bungkus per hari, kan lumayan juga. Artinya, market yang dulunya itu semuanya beli ke orang tersebut, itu akan mampir ke Anda. Aku pengen nyobain deh, nasi gorengnya Mas Yayang, enak nggak sih? Gitu kan. Mereka akan nyoba gitu. Entah nanti mereka akan kembali atau enggak, ya nggak ngerti kita kan. Tergantung dari kualitas nasi goreng yang kita hasilkan. Jadi sebenarnya bisnis itu nggak susah, bisnis itu gampang, asalkan Anda tahu marketnya, kemana Anda menjual, dan apa sih barang yang dibutuhkan oleh orang. Cari apa yang laris, dan sekiranya kamu itu bisa melakukan. Oke? Kalau nggak punya modal, partnership, jangan utang bank itu keliru parah. Mau buka bisnis malah utang bank, profitnya belum pasti, angsurannya pasti, ini error banget. So aku bilang enggak deh, enggak rekomen kayak gitu ya. Mau buka usaha ya pakai modal sendiri seadanya. Kalau nggak gitu partnership, joinin sama teman. Bro, aku punya usaha nih, modalnya 1 juta, lu punya duit nggak? Yuk kita kongsi, kita kerjasama, itu keren. Itu ya. Tapi tetap nih, partner yang diajak kongsi harus paham juga tentang resiko, tentang gimana nanti kalau nggak laku dan sebagainya. Jangan kita menawarkan hal-hal seperti nanti lu dapat dari modalmu 500 kamu dapat sekian persen per bulan dari modal dan sebagainya. Enggak dong, itu sama kayak rentenir kalau kayak gitu ya. Jadi tetap teman-teman, kuncinya bukan di modal. Usaha itu kuncinya bukan di modal. Usaha itu kalau awal, kuncinya adalah untuk laku dulu, untuk laris dulu, gimana biar laku. Penjualan pertama dulu itu gimana, itu yang harus dipikirkan. Terus modal gunanya buat apa? Modal gunanya untuk meng-scale up atau mengembangkan usaha yang sudah jalan. Itu baru butuh modal. Oke? Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good luck. Salam laris manis.